Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertatap muka, bisa bermuajahah, bisa wajahan biwajihin, meskipun ya dalam keadaan virtual seperti ini, tapi insya Allah tidak menghilangkan rasa empati kita terhadap silaturahim di antara kita. Baik, yang kedua kemudian sholawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan memberikan syafaatnya untuk kita nanti di yaumil akhir. Amin. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya, meskipun semuanya dalam keadaan sedang sibuk ya, yang sedang mengerjakan tugas, yang sedang kegiatan organisasi, yang sedang membantu orang tua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk Zahra. Sebentar, ada yang masuk. Semoga Allah membalas kalian semua dengan kesehatan, dengan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja teman-teman untuk mempersingkat waktu, saya mulai ya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya rangkai menjadi kata-kata. Ini merupakan materi yang ringan insya Allah ya teman-teman. Jadi ini materinya cukup singkat, cukup ringan, tapi seringkali terjadi, seringkali kita melihat ini di antara kita, di lingkungan kita, baik dari keluarga kita, dari teman-teman kita, bahkan mungkin sahabat kita sendiri. Nah, jadi judul untuk materi singkat malam ini yaitu adalah tentang bahaya dari kesombongan dan membanggakan diri. Jadi teman-teman, sikap sombong itu apa sih? Sombong itu itu adalah menghargai diri sendiri secara berlebihan, atau menganggap dirinya itu lebih tinggi, menganggap dirinya itu lebih unggul, menganggap dirinya itu lebih hebat, dan lebih segala-galanya dibandingkan orang lain. Sehingga ia mengagumi kebesaran dan keunggulan dirinya sendiri. Kemudian, apa sih bahaya dari sikap sombong ini, teman-teman? Nah, bahaya dari sikap sombong ini adalah dapat menutup hati seseorang untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Mungkin ada saran, pendapat dari teman-teman kita, itu kita anggap semuanya itu mereka salah. Itu merupakan sifat yang harus kita buang dalam diri kita, yaitu adalah sifat sombong atau angkuh. Lebih-lebih nasihat yang disampaikan yang dinilainya itu lebih rendah daripada apa yang ia sampaikan. Jadi dia itu merendahkan temannya, dia menganggap dirinya itu benar, dia menganggap dirinya itu selalu benar dibandingkan dari teman-temannya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengutuk orang-orang yang menyombongkan dirinya. Salah satunya adalah tertulis dalam Quran surat An-Nahl ayat 29 yang memiliki arti, oleh sebab itu masuklah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya, maka amal buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Kemudian, hadis Rasul pun telah mengingatkan akan bahaya kesombongan dan keangkuhan tersebut. Seperti yang telah disabdakan Rasul, tidak akan masuk surga seseorang yang mempunyai sifat sombong sekalipun sebesar biji atom. Teman-teman tahu biji atom? Itu termasuknya kecil ya, jadi
kesombongan itu sangat bahaya dalam diri kita, meskipun itu tumbuh dalam bentuk yang dimulai dari hal kecil saja, itu nanti akan berdampak besar bagi kita semua. Dalam hadis lain juga dikatakan, ada 3 golongan yang masuk neraka, yaitu penguasa yang zalim atau berbuat kejam, kemudian orang kaya yang tidak mengeluarkan zakatnya, dan orang orang fakir yang berlaku sombong. Dan sabdanya lagi, tidak seorang pun yang berjalan dengan sombong dan membanggakan dirinya, melainkan dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan menerima kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Umar. Dari beberapa penjelasan tentang kesombongan tersebut dapat diketahui bahwa memiliki banyak macam bentuknya, baik perkataan, perbuatan, dan sikap. Singkatnya, kesombongan ini begitu rentan menghinggapi manusia, ya. Jadi ketika kita sedang keadaan di atas, seringkali kita ingin menimbulkan rasa sombong. Tapi insya Allah kita semua akan terhindar dari sifat itu, ya teman-teman. Sifat sombong itu kalau udah ada dalam diri seseorang itu sulit untuk dikembalikan, sulit untuk dihilangkan. Maka dari itu pesan saya untuk kita semua, meskipun kita dalam keadaan sedang di atas atau di bawah, tanamkan dalam diri kita bahwa kita itu tetap selalu rendah hati. Ketika kita sedang di atas, kita harus mengasihi, harus menyayangi teman-teman kita yang sedang berada di bawah. Kita harus memotivasi mereka, mengajak mereka untuk bangkit kembali bersama kita. Begitu pula ketika sedang di bawah, kita jangan untuk berkecil hati. Kita yakin saja bahwa kehidupan itu berputar. Ketika kita sedang di bawah, yakinlah bahwa suatu saat kita akan ada masanya kita berada di atas. Kemudian mungkin untuk materi kita pada malam ini cukup sekian dari saya. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau kita diskusikan. Sebelumnya saya tutup dulu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menghalau, bisa menghindari dari setiap bentuk kesombongan yang seringkali muncul tanpa diduga. Jika ada yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan, bisa kita diskusikan setelah ini ya teman-teman. Akhir kata, mohon maaf atas kekeliruan dan kehilafan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, nun, qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Ya ampun, syukran. Sebentar, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Siapa sepertinya? Cukup Mbak. sudah jelas. Izin bertanya, Ustazah. Oh iya, Mbak. Siapa namanya? Boleh perkenalan dulu? Iya, perkenalkan nama saya Hanifah Oktikasari. Izin bertanya, Iya. bagaimana sih cara... Mbak Hani dari mana asalnya? Dari Solo. Oh, dari Solo. Baik. Gimana Mbak Hani? Apa yang ingin ditanyakan? Bagaimana sih cara mengatasi kesombongan atau keangkuhan itu? Baik. Cara Terima kasih. Ya, sama-sama. Cara mengatasi kesombongan atau keangkuhan ya. Saya pernah baca di web ya. Saya pernah baca di web bahwa cara mengatasi kesombongan itu ada 6 langkah. Itu menurut Imam Ghazali. Yang pertama itu mungkin bisa kita tanamkan dalam diri kita ya. Pertama, jika kita berjumpa dengan anak-anak, anggaplah bahwa anak-anak tersebut itu lebih mulia daripada kita. Karena mereka belum punya dosa. Gitu. Kemudian langkah yang kedua, apabila bertemu dengan orang tua, anggaplah ia lebih mulia dari kita. Karena
orang tua itu sudah lama beribadah. Misalnya kita baru berumur sekarang kurang lebih 20 tahun ya, sedangkan orang tua kita sudah ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kita harus menghormati, memuliakan mereka, anggaplah meskipun ya asal-usul keluarga kita dari keluarga yang mungkin tidak begitu religius, tapi anggaplah bahwa mereka itu lebih mulai dari kita, bahwasanya mereka itu sudah beribadah lama, lebih lama dari kita, dan ilmu mereka lebih tinggi. Kemudian cara yang ketiga, jika berjumpa dengan orang alim, anggaplah dia itu lebih mulia daripada kita, karena mereka telah mempelajari dan mengetahui banyak ilmu. Kemudian selanjutnya, yang keempat, nah jika kita melihat orang yang bodoh, mohon maaf, anggaplah mereka itu lebih mulia juga daripada kita, karena mereka melakukan dosa dalam kebodohan, sedangkan kita melakukan dosa dalam keadaan pintar. Allah itu lebih memuliakan, bukan lebih memuliakan, lebih respect terhadap, maaf, Allah itu gimana, kalau kita itu sudah belajar bertahun-tahun, kemudian kita melakukan dosa, sedangkan kita sudah tahu bahwa hal itu merupakan sebuah dosa, tetapi kita tetap melakukannya, Allah lebih respect terhadap orang yang belum tahu ilmunya dan dia berbuat dosa. Jadi kita yang sudah berilmu, yang sudah tahu bahwa hal itu adalah sebuah perbuatan dosa, maka usikunna wa iyaya nafsi, marilah kita jauhi perbuatan dosa tersebut ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada yang kelima, apabila kita melihat orang jahat, janganlah anggap kita lebih mulia, karena mungkin suatu hari nanti dia akan bertaubat atas kesalahannya, dan sedangkan kita yang mungkin menganggap diri kita bahwa saat ini kita sedang dalam keadaan alim, kita jangan pernah beranggapan seperti itu, bahwa kita sudah pintar, sudah alim, sudah berilmu. Mungkin suatu saat teman-teman kita yang yang belum beruntung, yang tidak seberuntung kita, yang mereka tidak memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk kuliah. Nah, bisa jadi mereka akan dan mereka berbuat dosa, kemudian bisa jadi mereka bertaubat, sedangkan kita masih leha-leha, sedangkan kita masih menikmati hawa nafsu yang buruk gitu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, apabila kita bertemu dengan orang kafir, katakan di dalam hati bahwa mungkin suatu hari nanti mereka akan mendapatkan hidayah dan memeluk Islam, sehingga dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Mbak Hani, mohon maaf jika kurang jelas ya. Semoga dapat dipahami. Kemudian mungkin satu pertanyaan lagi ya, ada dari siapa ya? Mbak Salma, Nabila Salma. Ada Mbak Nabila Salma? Iya. Mau tanya, Zah. Oh iya, gimana Mbak Nabila Salma? Silahkan. Iya. Oh, sebelumnya perkenalkan. Zah mau tanya. Iya, sebelumnya perkenalan diri dulu boleh Mbak Salma. Nama lengkap sama asal dari mana? Iya, perkenalkan, saya Nabila Salma, asal dari Purwokerto. Oh iya, baik. Makasih Mbak Nabila Salma. Silahkan pertanyaannya. Iya, apa bedanya percaya diri dengan sombong ya, Mbak Zahra? Oh iya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebentar. Fairoh Asma masuk. Oke. Baik, apa sih perbedaan antara percaya diri dengan sombong? Jadi itu merupakan dua hal yang berbeda ya teman-teman. Kalau sombong itu menganggap dirinya itu dia sebagai versi yang terbaik dari semuanya, dari segala-galanya. Sedangkan orang yang percaya diri itu menganggap dirinya bisa melakukan sesuatu dengan baik.
Berbeda dengan orang yang percaya diri kalau sombong itu. Mereka selalu yakin terhadap kemampuan yang dimiliki tanpa merendahkan orang lain. Jadi poin yang dapat kita ambil adalah kalau orang sombong itu mungkin dia bisa dari yang lain, tetapi ia ada sisi buruknya, yaitu dia merendahkan orang lain. Sedangkan orang yang percaya diri, dia yakin akan kemampuannya, akan bakatnya, tapi cukup yakin saja dan dia cukup membuktikan kepada semua orang tanpa merendahkan orang lain. Seperti itu. Mungkin cukup sekian ya. Semoga dapat dipahami, Mbak Salma. Terima kasih buat teman-teman atas partisipasinya. Semoga kita semua dimudahkan, dilancarkan dalam segala aktivitas kita, baik yang sedang kuliah, sedang mengampu tugas-tugas akhir ya. Semangat semuanya buat kita. Untuk yang untuk yang apalagi yang sudah bersuami, Mbak Halimah, semoga menjadi istri yang solehah, menjadi panutan untuk kita semua ya, dan yang belum semoga segera menyusul, amin. Baik, terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Salam lagi ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.